Pemirsa masih di Breaking News dan kita kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali mengikuti jalannya lanjutan sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda kesaksian terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal terhadap terdakwa Richard Eliezer. Almarhum Joshua manggil saya lagi, saya dengar. Om, posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situ ke ibu, saya turun. Saya tanyakan lagi, udah deket saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu, ibu lu apain? Akhirnya saya ngomong begitu, dia lari lagi, akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Ricky deh kalau begini, saya bilang gitu. Joshua tetap lari ke arah keluar Pak, yang mulia. Setelah itu saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai nelfon Ricky kali, nangis-nangis, jangan tinggalin ibu, jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu. Joshua sadis sekali, waktu itu ngomong gitu. Susi hanya menangis di situ. Terus saya bilang, Bu, lapor bapak bu, saya bilang begitu kan, karena di rumah nggak ada bapak waktu itu. Saya bilang, Bu, lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu saya suruh Susi, kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu, ke Susi, tutup aja pintu semua, saya tunggu di tangga, saya gitu aja. Saya duduk di tangga, tapi Joshua nggak datang, yang datang Om Ricky sama Om Richard Pak. Terus? Setelah Om Ricky datang, pertama, Om ini ada apa? Kata dia gitu. Saya waktu itu cuma ngomong, kamu lihat ibu dulu aja, saya bilang gitu. Tadi Joshua naik turun sini, saya cuma pegang pisau, saya takut. Waktu itu saya ngomong gitu ke Om Ricky. Om Richard sempat naik, cuma saya ajak turun nama saya. Jadi Om Richard seingat saya tidak ada pembicaraan sama ibu, cuma sampai depan kamar. Ayo Om turun aja, saya gitu aja. Turun, di bawah nggak ada Joshua, di garasi. Saya sempat ditenangkan sama Om Richard. Dikasih rokok, dikasih minum. Waktu itu Om Richard nanya-nanya terus ke saya, ada apa Om, gitu terus. Saya bilang, udahlah kamu nggak usah tahu dulu, saya juga belum tahu, saya kan bilang gitu. Setelah ngerokok itu nggak lama, Om Ricky kalau nggak salah, seingat saya. Ya, pemirsa, sidang hari ini menghadirkan dua terdakwa yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sebagai saksi bagi terdakwa Richard Eliezer yang juga berstatus sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Richard menyandang status JC setelah permohonannya dikabulkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sebelum sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bergulir. LPSK juga baru-baru ini telah mengeluarkan rekomendasi agar Eliezer mendapat keringanan hukuman dalam proses peradilan. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom ada Wakil Ketua LPSK, ada Ibu Susi Landing Tias. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore Mas Bram. Ya, Ibu Susi, ini atas dasar apa Ibu Susi ini akhirnya LPSK mengirimkan surat ke rekomendasi keringanan hukuman untuk Richard Eliezer di pekan ke-7 persidangan kali ini? Ya, pertama kami melaksanakan perintah dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di pasal 10A ayat 4 disampaikan bahwa LPSK mengirimkan surat rekomendasi secara tertulis kepada jaksa penuntut umum, kepada jaksa penuntut umum terkait dengan status seseorang sebagai justice kolaborator agar mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Nah, keringanan penjatuhan hukuman itu sendiri sebenarnya menjadi salah satu penghargaan khusus yang diberikan kepada justice kolaborator atau saksi pelaku. Seperti itu, sehingga melaksanakan itu dan kemudian kami juga mengevaluasi ya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Richard dari awal sampai kemudian bersidang saat terakhir kemarin. Terus kami menyampaikan rekomendasi kami bahwa yang bersangkutan Richard Eliezer ini selaku justice collaborator atau saksi pelaku berhak untuk diberikan rekomendasi kepada yang dikirimkan kepada jaksa penuntut umum agar jaksa kemudian mencantumkan atau memuat
di dalam surat tuntutannya agar yang bersangkutan mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Seperti itu. Artinya Ibu Susi ini surat rekomendasi keringanan hukuman ini setelah LPSK melakukan evaluasi dan pertimbangan sidang pada pekan lalu, seperti itu? Betul, betul. Jadi nggak hanya sidang pekan lalu ya, tapi dari awal ya, dari awal kasus ini masuk ke dari awal kami memberikan perlindungan kepada Richard, dari awal Richard memberikan kesaksian dan keterangan kepada kami, sampai kepada memberikan keterangan di persidangan. Nah, itu kami nilai semuanya sehingga layaklah Richard ini sebagai justice collaborator karena dia konsisten yang pertama, yang kedua konsisten dengan keterangannya ya untuk mengungkap kejahatan ini, tidak ada yang dia tutup-tutupi gitu ya. Terus bahkan yang bersangkutan ini keterangannya juga pertama kali yang membuka kasus ini bahwa ini kasus pembunuhan. Yang kedua juga dia bukan pelaku utama yang pasti untuk kasus ini gitu. Seperti itu, Mas. Oke, kalau ini kan orang sebagai, kalau dalam kasus-kasus serupa seperti ini, Ibu Susi, orang-orang sebagai justice kolaborator, apakah memang LPSK selalu mengirimkan surat rekomendasi tersebut? Atau apakah Ibu Susi melihat karena dalam kasus ini ada urgensi tertentu sehingga segera harus dikirimkan surat tersebut? Karena ini tidak hanya kasus ini, Mas Pram, jadi kasus-kasus sebelumnya di kasus korupsi, bahkan ada kasus narkotika yang pernah ada saksi pelaku yang kita lindungi, maka kewajiban LPSK adalah memberikan rekomendasi secara tertulis tersebut agar jaksa penuntut umum memuat di dalam surat tuntutannya sehingga mereka mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Seperti itu sih. Jadi ini memang kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku. Kalau isi surat ini memuat apa aja sih, Bu? Yang pertama berkaitan dengan pertimbangan LPSK, kenapa memberikan Richard Eliezer ini sebagai saksi pelaku ya, merekomendasikan yang pertama karena yang bersangkutan ini memiliki keterangan penting, kemudian mau mengungkap kejahatan dan konsisten sampai kesaksian terakhir, terus kemudian yang bersangkutan juga bukan pelaku utama, itu yang kami sampaikan. Terus kemudian mekanisme perlindungan yang sudah kami lakukan dan hak-hak sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang harus dipenuhi dan mendapatkan dan harus didapatkan oleh Richard selaku justice collaborator. Nah, terakhir dari surat-surat dari rekomendasi tersebut kami menyampaikan supaya kedudukan atau posisi Richard sebagai saksi pelaku dalam kasus ini perlu dimuat di dalam surat tuntutan sehingga nanti di dalam surat tuntutan yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Oke, Ibu ini kalau tidak salah benar surat ini ditujukan ke Kejagung, Ibu? Bukan, dari ke jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, tanggapannya Ya, seperti apa mereka, Ibu? Kejagung itu tembusan ya kepada Kejagung karena memang di dalam undang-undang itu jaksa penuntut umumnya seperti itu. Kalau tanggapannya sejauh ini dari Kejagung ataupun jaksa penuntut umum seperti apa, Ibu? Jadi yang kami harapkan sebenarnya tidak menanggapi surat secara langsung, tapi lebih kepada memasukkan isi surat rekomendasi tersebut di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, begitu terhadap kasusnya Richard Eliezer ini. Kalau dari kuasa hukum Richard Eliezer sendiri tanggapannya seperti apa, Ibu, dengan adanya surat ini? Nah, dari PH-nya intinya positif ya dengan dengan surat yang dilayangkan LPSK ini karena juga salah satu tembusan juga kami sampaikan kepada penasihat hukum seperti itu. Nah, penasihat hukum juga nanti ini bisa menjadi bahan bagi penasihat hukum untuk pembelaan untuk kasusnya, untuk lawyer, untuk kliennya ya, untuk Richard Eliezer. Dan memang dari awal memang kami selalu berkomunikasi ya, berkoordinasi dengan Richard dan penasihat hukumnya seperti itu. Oke, baik. Ibu Susi, kita tahan dulu sebentar, Ibu, karena dialog akan dilanjutkan di segmen selanjutnya, Ibu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News akan kembali sesaat lagi untuk Anda.